Seperti kita ketahui ya, apabila itu sebuah benda, dia bergerak pada garis yang lurus, maka gaya total yang bekerja padanya itu gayanya itu bekerja pada arah dari gerak benda tersebut, ya. Atau nilainya adalah sama dengan 0, ya. Jadi kalau sebuah benda itu bergerak pada garis yang lurus, jika gaya total yang ada padanya bekerja pada arah gerak benda atau sama dengan 0, ya. Itu adalah bunyi hukum Newton yang pertama, ya. Bunyi dari hukum Newton yang pertama. Jadi jika gaya total yang bekerja tersebut dia membentuk suatu sudut, ya, membentuk suatu sudut terhadap arah gaya pada setiap saat maksudnya setiap saat dari gerakan benda, maka benda akan bergerak dalam lintasan yang berbentuk kurva, ya. Contohnya sudah kita bahas kemarin, itu seperti gerak peluru, ya. Kalau dia membentuk sebuah sudut kan, dia bergerak dalam sebuah lintasan, maka dia akan berbentuk sebuah kurva, ya, seperti kita bahas pada minggu sebelumnya. Kemudian kasus lain adalah yaitu pada benda yang bergerak membentuk lingkarannya seperti ini, ya. Nah, jadi ini kasusnya adalah ini bisa kita ilustrasikan, sebuah benda itu bergerak, dia membentuk sebuah sudut, ya. Bisa lihat itu bola, ya, bola yang dipasang pada ujung tali yang diputar mengelilingi kepala dari seseorang. Jadi ini ada ada bola, kemudian ini ada orang, kemudian bola ini diputar, ya, mengelilingi dari kepala orang tersebut. Atau gerakannya seperti gerakan bulan yang melingkar, yang hampir melingkar ketika mengelilingi bumi, ya. Jadi kita seolah-olah ini adalah pergerakan dari bulan yang mengelilingi dari bumi, ya. Jadi kita akan melihat bagaimana hukum-hukum Newton ini, ya, hukum-hukum Newton akan diterapkan untuk pembahasan pada gerak melingkar, ya. Kemudian nanti akan ada suatu hukum Newton juga yang menerapkan konsep gerak melingkar pada bulan dan planet-planet yang lain, ya. Hukum ini disebut dengan hukum gravitasi, ya. Ini disebut dia dengan hukum gravitasi. Jadi hukum gravitasi ini merupakan puncak dari analisis Newton, ya, mengenai dunia fisika, ya. Jadi ini hukum gravitasi ini puncaknya, ya. Kita lihat yang pertama itu kinematika, ya. Kinematika gerak melingkar secara beraturan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia, ya, gerak melingkar, ya. Kinematika dari gerak melingkar itu dapat kita lihat dapat saudara lihat di sini, ya, gerak melingkar. Jadi jika sebuah objek, ya, jika sebuah objek itu dia atau sebuah benda itu bergerak membentuk suatu lingkaran dengan laju atau dengan kecepatan konstan, maka dia akan mengalami gerak melingkar beraturan, ya. Jadi ini ada sebuah benda, ya, kemudian dia bergerak, benda, ya, ini benda, ya. Nah, benda ini dia bergerak dengan laju konstan, ya, dari sini dia, jadi lajunya tetap,
Artinya kalau laju tetap itu bagaimana dia? Kalau dia lajunya itu tetap atau kecepatannya itu tetap. Nah, di sini disebut dengan istilah gerak melingkar beraturan, uniform circular motion. Artinya apa? Kecepatannya itu adalah konstan ya. Jadi ketika dia bergerak ini kecepatannya kita anggap dia konstan, tetapi arah kecepatan berubah ya. Arah kecepatannya berubah ya. Arah kecepatannya kan selalu berubah ini. Ketika dia di sini arahnya lurus ke depan. Sampai di sini dia akan mengarah lagi ke arah yang berbeda. Seperti di V2 dia mengarah lagi ke arah yang ke arah lain ya. Sehingga apa? Kita di sini dapat menghitung apa namanya percepatannya ya, percepatan. Nah, percepatannya itu apa? Merupakan perubahan dari kecepatan ya, perubahan arah kecepatan menyebabkan percepatan ya, sebagaimana dia perubahan besar kecepatan. Nah, jadi yang menyebabkan di sini terjadinya percepatan itu adalah perubahan dari arah dari kecepatan ya, perubahan kecepatannya. Kalau kecepatannya sendiri dia itu tetap ya. Nah, jadi yang ini kecepatannya tetap, tetapi arahnya berubah. Perubahan arah inilah yang menyebabkan perubahan terjadinya percepatan. Terjadinya percepatan. Dengan demikian ya dapat disebutkan bahwasanya benda yang mengelilingi sebuah lingkaran, jadi benda yang mengelilingi ada benda ini mengelilingi sebuah lingkaran yang terus dipercepat ya, bahkan ketika lajunya tetap ya. Jadi dia ini mengalami percepatan walaupun lajunya tetap ya. Kenapa? Karena terjadinya perubahan arah ini. Perubahan arah ini. Jadi perubahan arah inilah yang menyebabkan terjadinya percepatannya. Nah, seperti kita ketahui berarti kalau dia konstan, nah di sini dapat kita lihat ya. Berarti V1 ya, V1 ini sama dia dengan V2. Besarnya yang sama ya, besarnya, tetapi arahnya berbeda ya. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana cara untuk menghitung percepatan tersebut ya. Seperti kita ketahui bahwasanya percepatan ya V2 dikurang V1 jadi kondisi yang terakhir dikurang kondisi awalnya dibagi dengan perubahan waktu ya. Sama dengan delta V dibagi dia dengan delta T ya. Di mana delta V ini adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu yang sangat singkat. Jadi ini berhubungan dengan hukum ini berhubungan dengan percepatan sesaat ya. Kalau kita lihat dia berhubungan dengan percepatan sesaat. Nah, di mana di sini delta P-nya itu berubah dalam selang waktu yang sangat singkat sekali ya. Sehingga ya kita akan melihat bahwasanya delta T-nya juga nanti dia akan mendekati 0 juga ya. Sehingga kita akan mempertimbangkan situasi juga di mana delta T-nya itu juga akan mendekati 0. Ya, sehingga dapat didefinisikan dengan percepatan sesaat ya. Instantaneous acceleration. Ya. Jadi dapat kita analisis dia dengan sebuah percepatan sesaat. Oke, untuk lebih jelasnya dapat saudara lihat pada gambar ini, pada gambar 52 yang bagian A ya. Itu dapat kita lihat
kita akan menggunakan selang waktunya sangat singkat ya, atau selang waktunya mendekati 0. Tetapi dalam analisis ini kita tidak menggunakan tidak menggunakan selang waktu yang 0 itu. Jadi kita selang waktunya ada gitu ya, sehingga kita dapat mendefinisikan bahwa selama selang waktu dari A ke B dalam selang waktu delta T tersebut, di mana kita dengan menggunakan jarak delta L ini ya, delta L yang ini, yang bagian yang ini ya, bagian yang ini, yang delta L, yang bagian yang garis putus-putus, Pak sudah lihat, yang garis putus-putus itu, delta L itu. Ya, dapat sudah lihat itu delta L, bagian yang putus-putus itu, ya. Jadi delta L menelusuri busur, ya. Jadi kita lihat delta L dia jarak, kan kita untuk analisis kecepatan kan kita menggunakan jarak terdekat ya. Jadi jarak terdekat yang mana ya, berarti delta L ini ya. Delta L ini perubahan dari delta L yang menelusuri busur tersebut, dia membentuk sudut sebesar delta theta ya. Ini sudut yang dibentuknya. Dapat sudah lihat di bawah ini. Ya. Ini dia membentuk sudut sebesar delta theta ya. Jadi sebuah partikel ini bergerak dari A ke titik B, dia sudah berpindah sejauh delta L, ya. Delta L dari sini ya, dari sini ke sini. Perubahan delta L itu, dia berpindah sejauh delta L itu menyebabkan perpindahan sebesar sudutnya adalah sebesar delta theta ya, membentuk sudut sebesar delta theta. Sehingga dapat kita buat perubahan vektor kecepatannya adalah, ini dapat sudah lihat di sini ya, perubahan vektor kecepatannya adalah sebesar delta V ya. Ini dia perubahan vektor kecepatan ya. V2 dikurang V1, vektor V2 dikurang vektor V1. Akibat dari perubahan sudut ini ya. Kemudian jika kita tentukan nilai delta tetanya, di sini mana dia delta tetanya ya. Sorry, delta T ya. Jika kita tentukan nilai delta T, delta T-nya ya. Bentar. Bentar ya. Kita pindahkan dia lagi. Ini tadi delta L-nya ya. Ini delta. Ini theta terjadi atau delta P ya. Theta yang terjadi. Oke. Kemudian jika kita tentukan bahwasannya delta T itu dia mendekati 0 ya. Jika delta T-nya kita anggap mendekati 0, maka delta L dan delta theta ya. Maka delta L perubahan ini delta L dan delta theta. Delta L dan delta theta ya, delta L dan delta theta. Delta L dan delta theta itu juga dia sangat kecil. Dan V2 akan nyaris
paralel dia dengan V1. Jadi artinya kalau waktunya kita anggap sekecil mungkin, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah delta theta dan delta L juga akan mendekati nol dia. Ya, delta theta dan delta L juga akan mendekati nol. Sehingga apa? Kecepatan pertama dengan kecepatan kedua itu bisa dia nyaris paralel, artinya dia akan nyaris sejajar ya. Sehingga delta V akan tegak lurus terhadap keduanya. Sehingga perubahan kecepatannya itu akan tegak lurus terhadap V1 ataupun V2. Dengan demikian delta V akan menuju ke arah dari pusat lingkaran ya, seperti yang dilihatkan pada C ini. Pada C ini ya, dia nyaris sejajar ya. Dia nyaris sejajar. Kemudian karena dia nyaris sejajar, maka dia akan tegak lurus terhadap P1 V2 ini ya. Nah, sehingga bisa kita katakan kalau dia tegak lurus terhadap kecepatan ini, maka dapat saya lihat di atas ya. Nah, ini kan arah kecepatan itu kan dia tegak lurus ya terhadap ini ya. Terhadap jari-jari ini arah kecepatan itu selalu tegak lurus. Sehingga kalau delta V-nya itu tegak lurus terhadap arah kecepatan, nah, maka bisa kita katakan dia delta V-nya itu dia menuju ke pusat lingkaran. Ya, delta V-nya itu menuju ke pusat lingkaran. Sehingga apa? Sehingga delta V itu mempunyai karena delta V itu menuju ke pusat lingkaran, sehingga apa? Sehingga vektor A juga menuju ke arah pusat lingkaran. Kenapa? Karena A di sini, vektor A itu dia juga merupakan limit ya, delta T mendekati 0, delta V dibagi delta T ya. Sehingga arah dari percepatan itu adalah menuju ke pusat lingkaran. Arah percepatan yang menuju pusat lingkaran itu disebut dengan percepatan sentripetal ya. Jadi dapat saya lihat di sini ya, yang menuju pusat lingkaran itu dia dinamakan dengan percepatan sentripetal ya. Percepatan sentripetal. Ini dia yang menuju ke pusat lingkaran. Percepatan sentripetal. Center pointing acceleration. Percepatan yang mencari pusat atau disebut juga dengan percepatan radial ya. Kenapa dia percepatan radial atau disebut juga dengan percepatan radial? Kenapa? Karena dia mempunyai arah sepanjang radius ini ya. Jadi arahnya kan sepanjang ini ya. Sepanjang radius itu. Arahnya adalah sepanjang dari radius ini ya. Nah, ini lingkaran ini. Arahnya sepanjang dari radius. Ya. Sehingga A ini dikatakan dia dengan disebut juga dengan percepatan radial. Percepatan radial karena dia mempunyai arah sepanjang radius dan menuju ke pusat lingkaran ya. Kemudian dia dilambangkan dengan AR ya. AR. Ini lambangnya adalah lambangnya adalah ini ya. AR, percepatan radial. Nah, percepatan radial. Jadi sekarang saudara sudah tambah satu pengetahuannya lagi, yaitu adalah percepatan radial atau disebut juga dengan percepatan sentripetal. Ya, dari mana datangnya ya? Dari itu tadi, ya, dari analisis kecepatan ya. Kecepatannya itu bernilai sama, tapi arahnya selalu berbeda. Jika kita analisis dan menggunakan percepatan sesaat, maka kita dapatkan dia menuju ke pusat lingkaran. Jadi percepatan yang menuju pusat lingkaran kita namakan dia adalah percepatan radial ya, percepatan radial. Sampai di Oke, sampai di sini ada yang bertanya, silakan.
Sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Halo, kalau ada yang bertanya silakan ya. Tidak ada yang bertanya? Nggak ada ya, kita lanjut ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Di berikutnya kita akan menentukan besar dari percepatan sentripetal tersebut ya. Besar dari percepatan sentripetal. Jadi kalau kita lihat di sini jadi kalau kita lihat ya, besar percepatannya itu kita akan menganalisis dulu dari dari sini ya, dari arah percepatan V1. Jadi kalau kita lihat CA ya, CA itu dia tegak lurus terhadap arah kecepatan P1 ini. Ya, dia tegak lurus terhadap P1 ya. Jadi CA dia tegak lurus ya, tegak lurus, enggak ada lambang tegak lurus ini. Oke, kita abaikan lah ya. Jadi CA-nya ini tegak lurus terhadap P1, sedangkan CB dia tegak lurus terhadap V2 ya. CB ya, ini CB ini dia tegak lurus terhadap V2. Tegak lurus terhadap V2. Ya, V2 dengan CB, CA dengan V1. Berarti apa? Delta theta didefinisikan sebagai sudut antara CA dan CB ya. Nah, jadi delta theta ini adalah sudut di antara CA dengan CB ya. Jadi delta theta ini adalah sudut di antara CA dengan CB. Juga merupakan sudut antara V1 dengan V2 ya. Jadi dia sudut antara CA dengan CB dan juga antara V1 dengan V2. Sehingga kita dapat menggambarkan sebuah vektor ya, V2, P1 dan delta V di sini ya. Kita dapat lihat ya, kita dapat melihat ini ya, digambarkan sebuah sudut antara V1 dengan V2 yaitu sudut delta theta, dia beririsan juga dengan delta V ya. Dengan demikian segitiga ABC, segitiga ABC pada gambar 52A ini ya, pada gambar 52A itu segitiganya sama dengan yang ini ya. Nah, segitiganya sama dengan yang di bawah ini, V1, V2 dan delta V ya. Dengan menganggap delta theta ini sangat kecil ya, delta theta ini sangat kecil, kemudian
delta T-nya juga sangat kecil, maka kita dapat membuat suatu persamaan ya seperti yang ini ya. Nah, kita dapat membuat suatu persamaan perbandingan ya. Delta V kita bandingkan dia dengan delta L di atas ya. Kita dengan di apa dulu, dihapus dulu ya. Jadi dengan apa namanya, dengan mengambil delta theta ya, deltanya yang sangat kecil, kemudian delta T-nya juga sangat kecil, delta T juga sangat kecil, sehingga kita dapat menuliskan ya sebuah perbandingan ya, delta V dibagi dengan V, ini delta V ya, delta V ini per V ya, V-nya per V, kemudian delta L per R-nya ini ya. Jadi delta R dengan R, kemudian delta V dengan V ya. Nah, delta V dengan V, kemudian delta L dengan R ya. Nah, jadi kalau kita lihat dia kan artinya kita kan menyamakan sudut itu. Jadi sudut delta awalnya ini sebelum ke sini ya, delta theta sama dia dengan delta theta. Nah, delta theta yang 52A sama dengan delta theta 52B. Nah, baru kita buat perbandingan delta theta 52A 52B. Apa dia? Berarti delta V per V. V2 dengan P1 ini kan sama kan? Kemudian disebandingkan dia dengan delta R per R. R dengan R ini kan sama juga. Kemudian dari sini kita mendapatkan suatu persamaan ya, suatu persamaan di sini dapat kita lihat dari sini ya, berarti delta V, kita ambil delta V-nya, delta V sama dengan dari sini ya. Kita selesaikan delta V-nya. Delta V sama dengan V-nya kita pindah ke sebelah jadi dia naik ya. Berarti V per R dikali dia dengan delta L, di mana delta T-nya mendekati 0 ya. Delta T-nya mendekati 0. Dan kita masukkan dia ke dalam persamaan sentripetal tadi untuk mendapatkan berapa sih besarnya nilai percepatan sentripetal ya. Sentripetal kan rumusnya tadi ada. Rumusnya kan ini kan rumus awal dari percepatan ya. Delta V dibagi dengan delta T. Kita masukkan dia ke sini, delta V per delta T. Delta V-nya berapa tadi? Delta V-nya adalah V per R dikali delta L. Kita masukkan V per R dikali delta L per delta T ya, delta T yang ininya. Nah, ini yang ini bagian dari delta V ya. Nah, yang ini bagian dari delta V. Nah, ini delta T-nya sendiri ya. Di mana delta T mendekati 0 ya. Kemudian kita lanjut ke bawah ya. Kita lanjutkan ke bawah. Karena delta L per delta T itu merupakan kecepatan atau merupakan laju yang linier. Nah, yang ini ya maksudnya ya. Delta R per delta T itu kan yang liniernya dari A ke B yang lurus ini ya, bukan yang sudut. Nah, sehingga dia dapat kita misalkan adalah V ya, kecepatan atau V dari benda ya. Nah, sehingga kita dapat menentukan rumus dari percepatan radial. Rumus dari percepatan radial tersebut adalah seperti berikut ya. Nah, seperti berikut. Delta R sama dengan V kuadrat per R.
delta L per delta T-nya ini, delta R per delta T-nya ini diganti dengan V ya. Diganti dia dengan V. Delta R per delta T itu diganti dengan V. Ganti dengan V. V-nya itu V kecil. Bentar, ganti dengan V ya. V-nya itu V. Ini dia V kecepatan ya. V kecepatan. Ya, diganti dengan V. Jadi dari sini kita dapat percepatan sentripetal dia akan menjadi V dikali V ya, delta L per delta T kan V. Nah, makanya dia menjadi V kuadrat. Sedangkan R-nya tetap ya. Nah, dari situlah datangnya rumus percepatan sentripetal. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya percepatan sentripetal adalah, nah ini to summarize ya, kesimpulannya adalah atau rangkumannya adalah benda yang bergerak ya, benda yang bergerak membentuk suatu lingkaran dengan radiusnya R ya dan kecepatan konstan mempunyai percepatan yang arahnya ya, yang arahnya menuju ke pusat lingkaran, dan besarnya adalah sebesar V kuadrat per R ya. Nah, jadi itulah dia atau kesimpulan dari dari pembahasan untuk mendapatkan rumus dari percepatan sentripetal ya. Baik, sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Sampai percepatan sentripetal. Kita belum masuk nanti ke hukum gravitasi ya, belum ya. Cukup? Tidak ada ya? Oke, kita lanjutkan ke bawah ya. Kita lanjutkan. Jadi kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat pada gerak melingkar ini, antara percepatan ya dengan kecepatan itu arahnya dia tidak paralel ya, atau dia saling tegak lurus ya, saling tegak lurus. Di mana percepatan ini dia sama dengan, kalau kita lihat dia mirip, percepatan ini dia mirip dengan percepatan gravitasi bumi ya, di mana percepatan gravitasi bumi itu dia menuju ke pusat bumi ya. Nah, jadi dapat ini kita lihat persamaannya ya. Atau ini dia sama, kalau kita katakan dia A ini mirip dia dengan G ya, atau gravitasi dia selalu ke bawah. Tapi vektor kecepatan bisa memiliki berbagai arah ya. Jadi kecepatan ini bisa kemana saja kan. Seperti saudara, misalkan saudara kan ditarik oleh gaya gravitasi bumi ya. Tapi arah saudara di atas bumi itu kan bisa kemana-mana aja jalannya kan. Apakah saudara mau melompat ya, apakah saudara mau, kalau orang pakai motor itu dia standing dengan motornya ya, atau dia terbang dengan motornya ya. Contohnya dengan melompati ini, pembalap
apa itu pembalap apa namanya orang balap cross ya, motor cross itu. Motor cross itu dia kan terbang gitu ya, itu kan dia punya kecepatan. Tetapi arah percepatan gravitasinya selalu menuju pusat bumi ya. Selalu menuju pusat bumi. Jadi sehingga gerak melingkar ini sering juga dideskripsikan dalam bentuk apa frekuensi ya, frekuensi sebagai jumlah putaran per second. Ya, jadi sehingga apa? Sehingga dapat kita sebutkan juga di situ perioda ya, ada perioda, ada frekuensi. Periodanya adalah dari sebuah benda yang berputar berbentuk lingkaran adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu putaran. Ya, jadi kalau frekuensinya itu jumlah putarannya dalam setiap detik, sedangkan periodanya adalah itu seberapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu putaran. Ya. Jadi kalau frekuensi banyaknya putaran yang terjadi, kalau periodanya satu kali berputar ini berapa waktunya? Kalau frekuensi seberapa banyak dia berputar ya? Seberapa banyak dia berputar dalam satu detik itu seberapa banyak dia berputar? Dalam setiap detik dia berapa banyak berputarnya? Ya, itu namanya frekuensi. Kalau perioda dia adalah dalam satu putar itu dia berapa waktu yang dibutuhkan ya. Nah, jadi itu sesuatu yang berbeda ya. Ini dapat sudah lihat contohnya di bawah ya. Ini dapat sudah lihat contohnya. Sebuah objek berputar dengan frekuensi 3 putaran per second. Satu putaran maka dia akan memerlukan 1/3 second ya. Kemudian jika sebuah benda yang berputar membentuk lingkaran dengan kecepatan konstan ya, dengan kecepatan konstan, dapat kita tuliskan sebuah persamaan ya, di mana V sama dengan perpindahannya ya, perpindahan dibagi dengan waktu ya, dibagi dengan waktu. Perpindahannya yang mana ya? 2πr. Jadi ini ya. Ini satu kali putarannya ini. 2πr dibagi dengan time. Waktunya adalah periodanya. Itu adalah besarnya kecepatan. Jadi 2πr per T atau bisa juga 2πrf ya. 2πr per T ini kan bisa juga kita artikan dia seperti itu kan sama dengan F ya. Seperti sama dengan F. Berarti 2πrf. Jadi bentuk yang ini dapat kita rubah dia menjadi bentuk yang ini dapat kita rubah dia menjadi 2 oh ini enggak ada simbolnya. 2pi. Pi-nya pakai kata-kata aja ya. 2pi kali R kecil dikali dengan F kecil ya, 2pi RF. Jadi 2pi-nya ini ya. Ini sama dia ini. Pi-nya ini maksudnya pi yang ini ya, pi yang ini ya. Pi yang dimaksud adalah pi yang ini. Pi yang ini ya. Jadi pi ini sama dengan yang ini karena kebetulan nggak ada lambangnya kalau di sini. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada kita untuk contoh-contoh soalnya nanti saudara baca di buku ya. Nah, ini contohnya ini saudara pelajari. Ini juga bukunya sudah ada ya. Oke, berikutnya kita lihat adalah
dinamika gerak melingkar beraturan. Kalau tadi adalah kinematikanya, kalau sekarang kita lihat juga dinamikanya. Ya, dinamika berarti dia. Kalau dinamika berarti apa? Ada apa kalau dinamika? Yang kita bahas apa? Ini pertanyaannya sering Bapak ulang-ulang. Ada penyebabnya, Pak. Ya? Penyebabnya kenapa bisa terjadi gerakannya, Pak? Ya, jadi kita akan membahas kenapa benda Penyebabnya, ini Pak. bergerak ya. Kenapa terjadi motion itu? Nah, ya. Kalau kemarin hanya geraknya gerak lurus berubah beraturan, ya. Nah, kalau sekarang kita melihat adanya gerak melingkar ya, pada gerak melingkar. Jadi dapat dilihat di situ menurut hukum Newton, according to Newton's second law, ya, kita dapat melihat bahwasanya total gaya atau sigma gaya itu sama dengan massa dikali dengan percepatan, ya. Vektor gaya itu sama dengan massa dikali vektor kecepatan, ya. Jika sebuah benda mengalami percepatan, dia akan memiliki gaya total, ya. Gaya total yang bekerja padanya. Ya, itu menurut hukum Newton. Sebuah benda yang mengalami percepatan, maka dia harus memiliki gaya total yang bekerja padanya. Jadi harus ada gaya yang bekerja. Gaya yang bekerjanya itu harus ada. Artinya gaya yang bekerjanya tidak boleh sama dengan nol. Ya. Harus ada gaya nilai gayanya. Tidak boleh gaya yang bekerjanya itu sama dengan nol. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat lagi bagaimana tadi ya gaya yang bekerja ini pada sebuah tali yang kita letakkan pada ujung bola ya. Jadi sesuai dengan hukum Newton yang kedua itu, kita dapat menentukan arah dari gaya yang bekerja pada sebuah bola yang diputar melewati sebuah lingkaran ya dengan percepatan tertentu ya, di mana tadi kita sudah mendapatkan percepatan sentripetal ya, sehingga gaya yang bekerja juga merupakan gayanya adalah gaya radial atau gaya sentripetal itu ya. Kenapa? Karena dalam hukum Newton besarnya gaya itu dia searah dengan arah percepatannya. Jadi kalau kita lihat di sini arah percepatannya itu adalah menuju pusat bumi, menuju pusat lingkaran, maka gaya yang bekerja juga menuju ke pusat lingkaran. Jadi dapat kita buat bahwasanya sigma FR ini sama dengan massa dikali dengan percepatan sentripetal ya, di mana itu AR itu adalah percepatan sentripetal, rumusnya V kuadrat per R, dan sigma FR-nya itu disebut pada arah radial ya, gaya yang bekerja pada arah radial atau FR. Itu sigmanya itu adalah M dikali A dikali AR sama dengan M dikali V kuadrat per R ya. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan gaya yang bekerja pada benda yang berputar searah lingkaran ini ya. Jadi dia yang benda berputar yang membentuk sebuah lingkaran. Baik. Kalau kita lihat juga gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal tentu harus ada gaya lain yang melawan dari gaya tersebut ya. Sehingga apa? Sehingga benda yang bergerak di dalam lingkaran ini, supaya dia tetap berada di lingkaran ini ya, tentu gaya
yang bekerjanya itu gaya yang bekerja pada bola itu tentu tidak boleh ada tidak boleh ada gaya yang keluar gitu ya. Jadi gayanya hanya menuju ke pusat lingkaran saja ya, menuju ke pusat lingkaran saja. Tetapi bendanya ini dia kan selalu bergerak sini ya, walaupun ada gaya yang bekerja ya. Sehingga dapat kita lihat bahwasanya pada benda tersebut ya, pada benda tersebut tidak supaya dia tidak terlempar ya. Oke, kita jangan sampai dilanjutkan ya. Kita jangan sampai salah persepsi bahwasanya gaya sentripetal yang bekerja itu ada gaya yang arahnya juga keluar ya. Jadi atau dinamakan juga dengan sentrifugal. Jadi gaya sentrifugal itu dia tidak ada ya. Yang ada itu adalah gaya pada bola yang menuju ke arah dalam ya. Jadi kalau kita lihat di situ gaya sentrifugal itu tidak ada yang bekerja pada bola ya. Kalau seandainya ada gaya sentrifugal ya, apa yang terjadi pada bumi? Kalau seandainya ada gaya sentrifugal, apa yang akan terjadi pada bumi? Bumi kan dia berputar mengelilingi matahari kan, atau bulan juga dia berputar mengelilingi mengelilingi bumi. Jika seandainya ada gaya sentrifugal ya, jika ada gaya sentrifugal itu yang bekerja, pada saat misalkan inilah yang tali tadi. Kalau seandainya ada gaya sentrifugal yang bekerja, maka pada saat dilepaskan, maka apa yang terjadi? Bolanya ini pasti akan seperti ini ya. Bolanya akan terlepas kemana-mana gitu ya. Bolanya akan, maksudnya bolanya akan melayang ya. Jadi ketika kita lepaskan, kalau seandainya ada gaya sentrifugal itu, maka bolanya akan seperti ini dia, akan seperti gambar yang bagian A ini. Ya, kenyataannya apa yang terjadi? Jika seandainya bolanya dilepaskan, kenyataannya seperti ini ya. Bolanya melayang secara tangensial, ya, secara tangensial. Secara tangensial dia dari sini. Jadi bukan dia akan melayang seperti ini, ya, tapi dia secara tangensial. Jadi tegak lurus dia terhadap dari arah dari arah dari pusat ini, ya. Dari jari-jari ini dia akan tangensial terhadap itu. Dari mana dia akan melayang dalam garis lurus secara tangensial dari tepi ini ya. Dari tepi lingkaran tempat dia berputar tadi. Ya. Itu yang terjadi. Jadi ketika dia ini diputar, kemudian kita lepaskan, dia akan melayang secara tangensial ke sana. Bukan seperti ini ya, dia melayang kemana-mana, enggak seperti itu ya. Kalau seandainya ada gaya sentrifugal, maka dia akan seperti ini. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya adalah bahwasanya gaya sentrifugal dalam hal ini dia tidak ada bekerja pada bola tersebut.
Baik, untuk contoh-contoh soalnya ini, jadi saudara pelajari nanti ya, termasuk yang 5 berapa ini, 57, 54. Nah, ini saudara pelajari nanti. Ya, rumusnya kan sederhana ini. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Tentang apa ini? Mobil yang melewati tikungan ya, mobil yang melewati tikungan. Pak sudah lihat di situ mobil yang melewati tikungan. Mobil yang melewati tikungan ini artinya nanti apakah mobilnya tersebut ya tergelincir atau dia tidak tergelincir. Ya, makanya kalau saudara perhatikan di kendaraan itu ada apa namanya? Ada radius putarnya. Ya, ada radius putarnya. Kalau dia berputar kecepatannya sekian gitu. Ada di kendaraan kalau saudara perhatikan ada semacam kertas berwarna apa kuning ya kalau nggak salah Bapak ya. Di mobil itu Bapak lupa ya. Nah, jadi di situ ada ditulis ya kalau pada saat menikung dengan radius sekian kecepatannya sekian. Ya, jadi ada apa namanya? Ada batas kecepatan pada saat kita menikung. Ya. Kalau tidak, apa yang terjadi? Maka mobil akan tergelincir. Apalagi pada saat hari hujan ya terjadi licin di jalan atau ada minyak yang berserakan di jalan, maka jalan akan menjadi licin. Ya, kemudian di tempat tikungan, saudara menikung yang kecepatan tinggi, maka saudara akan mengalami kecelakaan ya, tergelincir ya. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana sebuah mobil melewati tikungan itu ya. Artinya ini merupakan penerapan ya dari prinsip fisika yang tadi, prinsip fisika yang apa namanya yang prinsip fisika yang gerak melingkar ya, gerak melingkar. Jadi kita lihat ini contohnya adalah sebuah mobil yang melewati tikungan ya, melewati tikungan. Jadi pada saat seperti ini ya, pada situasi ini ya, pada situasi mobil itu melewati tikungan, apa yang saudara rasakan? Satu orang coba dijawab. Nanda. Apa yang saudara rasakan ketika saudara melewati apa? Tikungan. Nanda? Hadir, Pak. Ya, nah nih saudara melewati tikungan, apa yang saudara rasakan ketika saudara melewati tikungan? Halo? Halo? Saudara punya kendaraan? Punya, Pak. Nah, kalau saudara Pak di tikungan itu apa yang terasa? Berbelok, Pak. Iya, pada saat berbelok itu apa yang terasa pada badan? Berputar. Berputar. Terus apa lagi? Cuma itu saja. Yang lain? Fauzi. Miring, Pak. Badan ikut bergerak, Pak. Badan berpindah arah, Pak. Berubah arah, Pak. Fauzi Wiranata mana? Bapak bertanya Fauzi Wiranata. Yang lain jangan diaktifkan. Bapak hanya bertanya ke Fauzi Wiranata. Fauzi Wiranata mana? Fauzi Wiranata. Raymond G1C021022. Raymond. Ya. Raymond, coba kamu jawab. Kamu pernah naik mobil? Raymond? Pernah, Pak. Nah, terus kalau kamu naik mobil itu
Ketika di tikungan apa yang kamu rasakan? Kendaraan bergerak Pak, sama badan juga ikut bergerak Pak. Bergerak seperti apa? Mengikuti tikungannya Pak. Hah? Mengikuti arah tikungannya. Arah tikungannya itu kemana dia? Misalnya tikungannya ke kiri, badan ikut bergerak ke kiri Pak. Oh gitu. Jadi saudara mengikuti gitu ya badannya. Apakah ketika orang bergerak ke kiri itu badannya itu ikut ke kiri atau gimana? Sebalik. Badannya juga ikut bergerak ke kiri Pak. Kiri. Oke, yang lain? Endi Yanuardi. Mana Endi Yanuardi? Hadir, Pak. Ya. Coba kamu Endi Yanuardi, coba kamu jawab. Kalau kamu naik mobil. Kalau dalam mobil belokannya ke kiri, badan akan terasa terhempas ke kanan, Pak, ke arah pintu, Pak. Oke. Yang lain? Endi Yanuardi. Andreas Giovanni Leo. Andreas Giovanni Leo mana? Hadir Pak. Badan terasa melayang Pak. Kenapa? Badan merasa melayang Pak, ke kanan Pak. Melayang ya. Nah, ya, oke, baik. Ya, jadi ketika kita naik kendaraan itu kalau di tikungan kan terasa kita agak merasa terdorong ya, atau kalau seandainya menikungnya itu kita dengan kecepatan yang tinggi, maka badan akan terasa terlempar keluar kan, akan merasa terdorong dia keluar ke arah yang berlawanan ya, biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian ada nggak saudara merasakan ada gaya nggak yang menarik saudara untuk bergerak ke arah yang berlawanan? Ada nggak gaya yang rasanya menarik? Ada nggak gaya lain yang bisa menarik? Ketika saudara lempar itu, Rio Aryan Saputra. Ya Pak. Mana Rio Aryan? Ada Pak. Saya Pak. Ganteng kamu itu. Jangan ini. Nah, kalau kamu di atas kendaraan tadi kan kata kawanmu tadi merasa terlempar ke arah yang berlawanan. Ada nggak gaya yang menarik saudara ke arah dalam? Ke arah yang tikungan tadi. Ada nggak kira-kira? Nggak ada Pak. Kayaknya nggak ada. Ya. Jadi nggak ada gaya yang menariknya. Makanya tadi yang namanya gaya sentrifugal itu tidak ada ya. Gaya sentrifugal itu. Baik Pak. Karena kecenderungan kita pasti akan bergerak sesuai dengan arah tadi ya. Jadi sesuai dengan arah kecepatannya ya. Kita merasa terlempar keluar, tapi kita bergerak sesuai dengan yang cenderung bergerak dalam garis lurus ya. Jadi kita cenderung bergerak dalam garis lurus. Seperti saudara lihat di sini ya. Di kendaraan ini ya. Yang ini adalah gaya yang terjadi pada mobil ya. Gaya yang terjadi pada mobil. Gaya ini adalah gaya apa? Gaya gesek ya. Di gaya gesek ini sum of friction force acting on each tire. Jadi ini adalah gaya dari kendaraan yang merupakan gaya-gaya gesek yang bekerja pada setiap ban. Nah, jadi gaya gesek yang bekerja inilah yang menahan gerak dari apa? Gerak dari
apa namanya atau gaya yang ditimbulkan dari akibat arah melengkung tadi. Ya. Kemudian ini adalah gaya dari penumpang ya, gaya dari penumpang. Gaya dari penumpang, tapi kita apa? Kita akan berusaha untuk tetap lurus ya. Kita akan berusaha untuk tetap lurus ketika kita mengalami gaya gaya apa namanya? Ketika kita mendapatkan gaya sentripetal ya. Ketika kita mengalami gaya sentripetal itu, maka kita akan berusaha untuk tetap lurus ya, lurus. Gaya yang terjadi dalam arah radial itu kita akan melawannya dengan kita tetap tenang, gitu ya, tetap berdiri, tetap duduk dengan lurus. Terus apa yang memberikan gaya kepada kita? Yang memberikan gaya adalah tempat kita duduk itu ya. Kursi tempat kita duduk. Kursi ini kan kita ada gesekannya di sini kan, di tempat kita duduk di kursi itu. Gaya gesek pada yang terjadi pada yang ada pada tempat duduk ya, ataupun pintu mobilnya sendiri. Kalau seandainya kita bersentuhan dengan pintu mobil, maka pintu mobil itu akan mendorong kita kan supaya kita tetap berdiri, tetap duduk dengan arah yang lurus. Kemudian untuk jalan yang rata, ya, untuk jalan yang rata, gaya ini diberikan oleh gesekan antara ban dengan jalan, ya, merupakan gesekan statis selama ban tidak mengalami slip. Kemudian apa yang terjadi jika gesekannya ini sangat kecil? Ya, gesekan antara ban dengan jalan itu sangat kecil. Misalkan di kondisi yang ada es ya, sehingga gaya tidak bisa diberikan dan mobil akan tergelincir keluar dari jalur melingkarnya. Ya, jika seandainya dia licin seperti yang Bapak sampaikan tadi, maka mobil bisa saja dia tergelincir pada arah yang lurus. Ya. Jadi dia mau menikung ke kiri seperti ini. Ya, tetapi karena dia gesekannya sangat kecil antara ban dengan jalan, maka dia akan lurus saja. Ya. Dia akan bergerak lurus dia. Ya, dia akan bergerak lurus. Saudara sering nonton balap mobil atau balap motor? Ada yang nonton balap mobil atau balap motor di Trans 7 itu? Nonton, Pak. MotoGP misalkan yang sekarang siaran langsungnya masih ada gitu ya, MotoGP. Kalau saudara nonton MotoGP, kalau jalannya licin ya, atau gaya yang diberikan oleh pengendara motornya itu terlalu besar ya, sehingga tidak dapat menahan tikungan misalkan, maka dia akan lurus saja kan. Nah, dia tidak terpental gitu ya, tidak ada gaya sentrifugal yang menyebabkan dia bergerak sembarangan ya. Dia hanya lurus saja kan. Dia lurus gitu ya. Karena tidak dapat gayanya itu tidak bisa memberikan supaya dia bisa menikung gitu ya. Atau misalnya terjadi hujan gitu. Nah, maka banyak yang tergelincir kan pembalapnya kan. Kalau kita nonton mobil itu, maka mobilnya akan muter-muter, dia akan bergerak lurus. Jadi tidak ada namanya gaya. Baik. Untuk contoh soalnya itu dapat saudara lihat di bawah ya. Contoh soal. Ini. Saudara lihat. Sebuah ini apakah nanti kendaraannya ini tergelincir atau tidak ya. Jadi ini analisisnya dapat saudara lihat di sini. Jadi nanti membandingkan antara gaya yang terjadi ya
gaya yang dialami oleh kendaraan, ini dengan gaya geseknya, ya, dengan gaya geseknya. Nah, jadi di sini ketika kendaraan itu bergerak dengan kecepatan sekian, kondisi gesekannya seperti ini, gitu ya, maka nanti saudara akan membandingkan mana yang menyebabkan dia mobilnya tergelincir atau dia tidak tergelincir, ya. Jadi kita bisa menentukan. Jadi makanya di dalam orang menganalisa sebuah kendaraan itu kapan dia tergelincir atau tidaknya, itu dia melakukan analisis seperti ini, ya. Jadi dia bisa menentukan, oh dia akan tergelincir pada kecepatan sekian jika kondisi jalan seperti ini. Kalau kondisi jalan seperti ini tidak boleh kecepatannya segini, ya. Oh kalau tikungannya terlalu besar tidak boleh. Jadi ketika menikung sudutnya harus radiusnya harus sekian, gitu. Ada ditulis di mobil itu. Jadi ditulisnya kalau nggak salah Bapak radiusnya. Di ketika menikung radiusnya sekian. Jadi kalau radiusnya lebih kecil ya bisa saja kita mengalami ya tergelincir atau kita bisa terbalik, ya, kendaraannya, ya. Jadi kalau saudara misalkan melakukan modifikasi terhadap kendaraan, nah itu hati-hati, ya. Kenapa? Karena sistem kendaraan itu sudah berubah. Jadi kalau dia sistemnya sudah berubah, walau alam, ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, ya. Jadi ketika misalkan mobilnya dibuat lebih ceper, gitu, ya. Nah, itu kan kita nggak tahu juga itu. Kalau apakah dia malah lebih bagus atau lebih jelek, ya. Ya mungkin secara aerodinamis mungkin dia lebih ini, gitu, ya. Jadi artinya dia bisa lebih ketika menikung itu dia bisa lebih bisa menahan, ya, lebih bisa menahan. Tapi belum tahu juga, ya. Pada saat dia melewati jalan yang jelek misalkan, dia akan bisa mengalami kerusakan, ya. Jadi jangan kita melakukan modifikasi yang tidak jelas kepada kendaraan, ya. Karena nanti kendaraan saudara akan menjadi malahan bisa menyebabkan kendaraan kita menjadi bermasalah, ya. Oke, sekarang kita lihat hukum Newton tentang gravitasi, ya. Hukum Newton tentang gravitasi. Jadi kita akan lihat hukum Newton tentang gravitasi. Sebetulnya hampir mirip dia dengan dengan yang tadi, ya. Dengan yang tadi, bahwasanya pergerakan dari bumi, ya, atau benda-benda lain, planet, bulan, ya, yang ada di tata surya itu dia prinsipnya mirip seperti tadi, seperti gerak melingkar itu, ya. Seperti gerak melingkar itu, di mana kalau di gerak melingkar itu tadi kita menganalisisnya itu adalah yang terjadi itu adalah namanya percepatan, ya, percepatan radial atau sentripetal. Kalau ini dia percepatannya adalah percepatan gravitasi. Dan gaya yang terjadi adalah gaya gravitasi, ya. Gaya gravitasi itu di mana saja di permukaan bumi itu nilainya sama, ya, atau dia tidak terlalu jauh berbeda. Kan kalau beda ketinggian kan dia akan berbeda, tapi itu dia tidak terlalu jauh perbedaannya, kan. Tidak terlalu jauh perbedaan. Kemudian dalam analisis gaya gravitasi ini, ya, analisis gaya gravitasi itu antara satu benda langit dengan benda langit yang lain itu dia saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi. Misalkan antara bumi dengan bulan, ya. Misalkan ini antara bumi dengan bulan. Gaya gravitasi bumi itu mempengaruhi bulan. Gaya gravitasi bulan juga
akan mempengaruhi bumi ya. Gaya besarnya gaya gravitasi ini antara bumi dengan dengan bulan ini ya, itu dia sebanding dengan massa dari kedua bumi dengan bulan dan berbanding terbalik dengan jarak antara bumi dengan bulan ini ya. Jarak antara bumi dengan bulan. Jadi semakin dia jauh jaraknya, maka dia akan saling saling mengecil gaya gravitasi, gaya gravitasinya atau gaya gaya saling mempengaruhinya itu, gaya gravitasinya itu. Sehingga dapat dibuat suatu rumus Newton. Inilah rumus Newton yang rumus Newton tentang gravitasi universal ya. Hukum gravitasi universal Newton. Semua partikel di dunia ya, semua partikel di dunia ini, semua partikel ya. Partikel itu berarti kan bukan hanya seperti yang kita contohkan bumi dengan bulan tadi, partikel termasuk yang ada di dalam tubuh kita ya. Semua partikel di dunia ini menarik semua partikel lain dengan gaya yang berbanding lurus dengan hasil kali massa-massa partikel tersebut ya, hasil kali dari massa partikel tersebut, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari kedua partikel. Gaya ini bekerja sepanjang garis yang menghubungkan kedua partikel itu. Jadi gaya Fg ini itu dia bekerja sepanjang garis yang menghubungkan antara M1 dengan M2. Jadi jarak terpendeknya ya. R2 ini adalah jarak terpendeknya. Di mana M1 dan M2 itu adalah massa dari kedua partikel dan R ini adalah jarak dari keduanya. Ya. Dikali dia dengan suatu konstanta G, yaitu suatu konstanta universal, mana ini didapatkan secara eksperimen ya, dan mempunyai nilai numerik yang sama untuk semua benda. Jadi walaupun misalkan ini adalah gaya tarik menarik antara dua manusia ya, gaya tarik menarik antara dua manusia. Makanya saudara misalkan duduk berdekatan dengan orang, nah itu ada gaya tarik, ada gaya gravitasinya ya antara saudara dengan orang lain. Semakin dekat jaraknya, gaya gravitasinya akan semakin besar. Besar gaya gravitasi itu dipengaruhi oleh suatu konstanta gravitasi. Konstantanya berlaku secara universal, ya, berlaku secara menyeluruh. Apapun bendanya nilainya sama. Ya. Nilainya berapa? Segini dia nilainya. Yang di bawah itu ya. Nilainya adalah sebesar G ini ya, sebesar G. Nah, sebesar G. Sebesar G yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton dikali meter kuadrat per kilogram kuadrat ya. Jadi bendanya ini apa saja ya, apa saja termasuk tarik menarik antar manusia ya. Atau tarik menarik antar benda apa saja yang ada di bumi. Misalnya seperti ini. Ini ada sebuah pesawat yang bergerak ya. Pesawat yang bergerak, dia juga mendapat gaya gravitasi dari bumi. Bumi juga mendapat gravitasi dari sini ya, dari pesawat ini. Nah, ini jarak antar keduanya ya. Jaraknya itu adalah jarak terdekatnya berarti ya, jarak terdekat berarti jarak yang ini ya. Nah, ini jarak yang terdekatnya berarti jarak yang ini.
Berarti sebesar RE inilah jaraknya ya, sebesar jari-jari bumi jaraknya. Sehingga kita dapat menghitung besarnya gaya gravitasi yang terjadi adalah G tadi ya, kita kali dengan massa keduanya dibagi dengan jarak di antara kedua benda tersebut. Setelah dianalisis, didapatkan suatu persamaan di mana FG-nya adalah 1/4 dikali M dikali dengan G. Ya, dikali dengan G. Bagaimana dengan gravitasi yang terjadi di permukaan bumi? Ya, di permukaan bumi. Di permukaan bumi itu gravitasi yang terjadi adalah gayanya adalah massa dikali dengan gravitasi ya. Ini saja persamaannya kan. Gaya yang terjadi di bumi ini adalah gaya gaya berat ya. Gaya berat yaitu massa dikali dengan gravitasi. Ini adalah nilai kecepatan gravitasi ya. Nilai kecepatan gravitasi. Jadi kalau kita lihat dengan semakin tingginya suatu posisi dari permukaan bumi, maka dia akan nilai gravitasinya semakin berkurang ya. Nilai gravitasinya semakin berkurang. Seperti ini, tapi dia tidak terlalu signifikan ya. Misalnya seperti ini. Ini misalkan kita taruhlah di permukaan bumi ya, itu 9,8. Di ketinggian 1650, 9,796. Ketinggian 4300, 9,789. Jadi dia tidak terlalu berpengaruh ya ketinggiannya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nanti untuk contoh soalnya saudara pelajari sendiri ya. Ini contoh-contoh soalnya. Banyak macam di situ contoh soalnya ya. Kemudian yang di belakang itu sampai nanti 5.10 ya. 5.10 jenis gaya-gaya yang terjadi di alam ya. Saudara pelajari. Hukum Kepler ini nanti saudara pelajari tentang hukum Kepler ini tidak wajib ya. Hukum Kepler ini tidak wajib. Yang harus saudara pelajari adalah langsung ke bab 10 ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Nanti tugasnya ya bisa saja Bapak gabung ya yang kemarin dengan yang sekarang. Baik, kalau masih ada pertanyaan silakan nanti kita jawab, Bapak jawab ya. Kalau nggak bisa dijawab sekarang mungkin minggu depan ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup pertemuan untuk hari ini. Ada yang ditanyakan? Cukup, tidak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, ya. Mau panggil satu-satu. Aldi Simangunsong. Hadir, Pak. Muhammad Dimas. Abi Yue. Hadir, Pak. Muhammad Dimas ada ya? Ada, Pak, ada. Abi Yue. Ada ya. Abi Yue mana Abi Yue? Abi Yue Prayuga mana orang? Ada ya. Ada, Pak. Coba lagi nih. Aldi sudah tadi ya. Bill Clinton. Bill Clinton. Ferdinand Om. Hadir, Pak. Pusunggu. Ferdinand Om Pusunggu. Ada ya. Ferdinand Om Pusunggu. Muhammad Dimas tadi sudah. Alvis Randino. Alvis. Hadir, Pak. Ada, Pak.
Meti Eliza. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Meti Eliza ada. Franz ada. Andy Yanuardi. Ada Pak, ada. Andy Yanuardi. Miko Satria, Muhammad Farid. Hadir, Pak. Muhammad Farid. Hadir Pak, hadir. Mana? Saya Pak, hadir Pak. Oh, kamu bukan Muhammad Farid yang ini ya, 2018 ya. Saya pikir Muhammad Farid 2018. Ada apa NPM-nya? Coba baca di sini aja. NPM-nya berapa? Muhammad Farid. G1C015-017 Pak. 015. Farid. Pak. Oh, Farid ya? Iya Pak. Nggak kelihatan. Iya Pak. Oh iya iya. Bukannya Farid Muhammad. Farid Muhammad Pak. Kok ke sini Muhammad Farid? Kayak Muhammad aku tadi. Kalau Muhammad Farid kan 2018. Iya Pak. Oke ya. Oh, berarti ini senior ini. Hakim Al-Farizi. Rio Chaniago, mana Rio Chaniago? Rio Chaniago. Rio Chaniago. Hilang ya? Kabur. Tinggal ini aja. Baik, kita